Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di materi mengenai basis data ya atau database dan ilmu yang serumpun ya. Nah, kemarin udah banyak yang kita bahas ya, ada IR diagram, normalisasi dan lain-lain. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai data quality ya atau kualitas dari data. Nah, seperti yang kita tahu bahwa data itu adalah kumpulan fakta ya yang kemudian akan berubah menjadi informasi. Kumpulan fakta itu kumpulan fakta yang diolah ya sehingga menjadi sesuatu yang berguna bagi yang membutuhkan. Nah, transformasi dari data menjadi informasi tentunya akan mempengaruhi kualitas dari informasi itu sendiri ya. Jadi data yang tidak baik pasti akan menghasilkan informasi yang tidak baik juga. Tentu sebaliknya data yang baik akan menghasilkan informasi yang tepat guna dan memang sesuai dengan yang diharapkan. Ya, apa sih kualitas data? Kenapa sih, kita harus memikirkan tentang kualitas data? Ya secara umum seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Jadi kualitas data akan menentukan kualitas daripada informasi yang nanti akan diakumulasi ya, di-summary dari kumpulan fakta yang ada. Nah, mengapa kualitas data penting? Secara khusus, yang pertama bisa meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Ya, informasi yang tepat yang kita dapatkan. Misalnya kita sebagai suatu pimpinan perusahaan, kita ingin mengambil keputusan. Apabila kita memiliki data atau fakta yang memang benar gitu ya, yang memiliki kualitas yang baik, maka kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena keputusan yang diambil memang berdasarkan fakta yang ada. Ya, yang kedua memperbaiki pelayanan pada customer. Nah, apabila kita memang memiliki kualitas data yang baik, maka pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan customer ya, mengenai customer satisfying gitu ya, itu akan lebih baik karena keluhan customer gitu ya, rating dan lain-lain itu kita bisa simpan dengan baik dan memang data yang kita sajikan itu adalah data yang akurat gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan kesempatan memperbaiki kinerja, itu artinya berarti, datanya bagus ya. Kalaupun nanti akan ada fakta menyakitkan itu bisa menjadi suatu bahan evaluasi di mana kita akan memperbaiki data itu dengan cara yang benar gitu ya. Bukan berarti data itu kita edit sehingga data itu menjadi baik. Ya, tapi data yang buruk kita perbaiki dengan cara memang kita akan menampilkan fakta yang lebih baik ke depannya gitu ya. Nah, itu meningkatkan kesempatan perbaiki kinerja lalu mengurangi resiko dari keputusan yang berbahaya. Kebayang kalau kita sedang mengambil keputusan gitu ya, di mana keputusan yang kita ambil itu memiliki resiko yang sangat tinggi. Bisa jadi sebagai pemilik perusahaan resiko itu antara iya dan tidak gitu ya, antara perusahaan ini selamat atau tidak. Nah, untuk mengambil keputusan yang sangat riskan seperti itu, maka dibutuhkanlah banyak fakta, di mana fakta-fakta itu akan menjadi informasi yang memang sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya, as is. Nah, jadi, pengambilan keputusan dengan fakta itu akan menghindarkan, kita dari keputusan yang berbahaya. Ya, karena kalau salah pilih keputusan, ya wassalam udah. Lalu mengurangi biaya terutama untuk pemasaran, ya penyebaran produk ya, posisi, iklan, customer yang berpotensi untuk menjadi, calon customer yang berpotensi untuk menjadi customer dan lain-lain, itu akan sangat disajikan dengan baik ya apabila kualitas data yang kita sajikan itu menjadi baik ya. Kita ngomongin kualitas data bukan hanya, saat data itu tersimpan di database, namun bagaimana cara data atau fakta itu dihasilkan gitu ya, dengan cara yang baik pula. Lalu mengembangkan strategi untuk membuat keputusan, masih relevan dengan yang tadi, meningkatkan produktivitas dalam memangkas beberapa proses, itu, artinya seperti kalau kita tahu kondisi di lapangan, ya dengan data yang memang aktual, yang fakta, maka kita tahu kondisi yang ada di lapangan, mana yang bisa kita maksimalkan, mana yang bisa kita minimumkan gitu ya untuk kondisi-kondisi sesuatu yang ada di lapangan.
Dan terakhir menghindari efek komplikasi dari data yang terkontaminasi. Data yang buruk itu ibaratnya kayak toksik ya, data toksik. Data yang memiliki kualitas buruk itu bisa jadi bukan hanya disimpan dengan cara yang buruk, tapi juga diperoleh dengan cara yang tidak benar gitu ya. Nah, dan data yang buruk ini dalam suatu kondisi bisa mempengaruhi data-data yang lain. Ya, sehingga kalau data yang buruk dicampur dengan data yang baik, lalu dibuat suatu summary dan berubah menjadi informasi, maka hasilnya itu akan cenderung ke arah yang buruk gitu ya. Karena itu data sudah terkontaminasi. Nah, ada perbandingan antara kualitas dan akurasi dalam penilaian suatu kualitas data ya. Kalau kita ngomongin akurasi, maka data yang ada itu sesuai dengan entitasnya. Artinya kalau kita punya contoh data mahasiswa gitu ya, maka data mahasiswa itu ada di entitas mahasiswa. Terus kalau kita ngomongin data mata kuliah, maka data mata kuliah itu ada di tabel mata kuliah sesuai dengan entitasnya. Lalu untuk akurasi, elemen data didefinisikan menggunakan database management system ya, teknologi database. Jadi dia tersimpan ke dalam suatu teknologi dan bisa diolah dengan teknologi database itu sendiri. Sehingga ketika data itu ingin didapatkan, informasi dan kesimpulan ingin dihasilkan, maka dapat dengan cepat diakomodasikan oleh teknologi database. Lalu elemen data menyesuaikan dengan batasan tervalidasi, yaitu adalah akurasi. Jadi misalnya kalau kita ngomongin IPK ya, untuk mahasiswa IPK itu kan ada batasannya ya antara 0 sampai dengan 4. Maka tidak ada mahasiswa yang IPK-nya lebih rendah daripada 0, yang minus, atau lebih tinggi daripada 4. Atau dalam beberapa kasus ada batasan IPK kelulusan ya, di mana kelulusan itu IPK-nya berada di antara 2 sampai 2,5 dan maksimal itu adalah 4. Nah, batasan-batasan seperti itu memang harus disesuaikan dengan dunia nyata gitu ya. Makanya tadi tidak mungkin ada IPK 4,1 dan seterusnya. Kemudian untuk masalah akurasi, masing-masing data memiliki tipe data yang sesuai. Jadi kalau kita ngomongin IPK, IPK itu tipe datanya real, karena bisa kita tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Dan akan bisa masuk operasi perhitungan lain. Dan biasanya dia letaknya di operasional areanya. Jadi area operasional. Nah, kemudian kita masuk ke kualitas. Kualitas itu artinya data yang kita akan gunakan itu udah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pembuatan laporan, pengambilan keputusan, pendukung keputusan dan lain-lain. Kemudian dari kualitas itu ditentukan sesuai dengan representasi bisnis. Jadi apa yang ingin bisnis ketahui bisa diambil langsung dari suatu teknologi database. Kemudian dari sisi kualitas adalah terhubung tidak hanya dalam satu data tapi keseluruhan sistem. Nah, biasanya data yang berkualitas itu bersumber dari satu data gitu ya. Apabila pun dalam suatu organisasi tiap divisi memiliki suatu database ya, suatu teknologi basis data, maka itu harus disentralisasi terlebih dahulu agar keseluruhan kondisi dalam suatu organisasi itu bisa terpantau dengan baik dari data yang terhubung. Lalu form dan data konsisten terhadap keseluruhan sistem, ya itu bentuknya konsisten gitu ya. Tidak ada yang berbeda antara suatu bentuk data yang satu dengan yang lain, jumlah atributnya, tipe datanya dan lain-lain. Dan biasanya untuk masalah kualitas ini diimplementasikan dalam suatu data warehouse ya. Jadi data warehouse itu adalah teknologi database juga di mana biasanya lebih sering digunakan untuk eh, membuat satu laporan dan mendukung suatu keputusan. Nah, di sini ada beberapa indikator yang kita bisa nilai gitu ya. Ada beberapa poin di sini untuk menunjukkan suatu data itu memiliki kualitas. Yang pertama itu adalah kita sebut sebagai dengan akurasi ya. Akurasi itu artinya adalah data yang tersimpan nilainya benar. Misalnya nama cocok dengan alamatnya.
Artinya namanya Agus, alamatnya Dago, ya itu cocok gitu ya. Dan memang sesuai dengan fakta yang ada. Agus memang tinggalnya di Dago. Dia namanya akurasi. Atau nama berkaitan dengan cocok dengan umur. Tanggal lahir cocok dengan umur. Jadi kalau tanggal lahirnya tahun 88, maka umurnya sekarang adalah 33 tahun. Itu yang disebut dengan akurasi. Atau macam-macam lah ya ini tentang status, kependudukan misalnya dan lain-lain. Di mana setiap atribut itu cocok dan sesuai dengan faktanya itu kita sebut sebagai indikator akurasi. Lalu yang kedua itu domain integrity. Artinya adalah nilai atributnya sesuai dengan batasan yang diperkenankan. Ini masalah batasan. Misalnya dalam jenis kelamin itu hanya ada dua nilai, laki-laki dan perempuan. Berarti tidak ada selain itu. Atau tadi kita bicara tentang IPK ya dengan tipe datanya real di mana dia nilainya adalah antara 0 sampai dengan 4. Itu kita sebut domain integrity yang sesuai dengan fakta. Kemudian ada tipe data type, ya nilai data disimpan dalam tipe data yang sesuai. Contohnya data nama disimpan dalam tipe teks. Ya IPK dalam real ya atau float dan lain-lain. Kemudian ada indikator lain yaitu konsistensi. Nilai sebuah field data akan sama semua dalam berbagai berkas. Artinya kalau saya punya produk A, kodenya 1123, di mana misalnya ya, produk A ini dengan kode 123 itu ada di divisi X, maka tabel produk dengan kode yang sama pun akan ada di divisi Y, itu namanya konsistensi. Mau dia sumber datanya satu atau sumber data yang berbeda itu kita sebut sebagai konsistensi. Nah lalu indikator data berkualitas yang kedua yang selanjutnya itu adalah redundansi. Di sini artinya data tidak boleh ada data yang sama disimpan di tempat yang berbeda dalam satu sistem. Kalau ada itu kita sebut sebagai redundansi dan untuk kaitannya dengan indikator data berkualitas, redundansi ini tidak boleh ada. Jadi kalau ada satu data, dia satu primary, sebaiknya dia hanya ada satu ya. Jadi tidak boleh disimpan di tempat yang berbeda dalam satu sistem. Ya makanya tadi kecuali kalau memang masalahnya ada kaitan dengan konsistensi tadi ya. Ada produk A dengan kode 123 berbeda divisi, maka untuk menghilangkan redundansi itu harus dijadikan satu tempat penyimpanan data. Ya. Lalu ada completeness, tidak ada nilai atribut yang salah dan diberikan dalam sistem, jadi atribut itu tidak boleh salah isinya. Misalnya ada atribut turunan pun gitu ya, kayak tanggal lahir dengan umur, maka itu harus benar. Kalau ada bentuk perhitungan seperti IPK tadi ya, dari nilai semester 1 sampai seterusnya itu maka dia harus benar. Kemudian nama juga tidak boleh salah, misalnya apa ya, di dalam database itu ya harus lengkap gitu ya. Nama misalnya batasannya adalah teks panjangnya 32 misalnya, maka nama itu ya sepanjang itu gitu ya. Dan nama itu tidak boleh tidak diisi atau tidak boleh berbeda dengan nama-nama kebanyakan ya, yang memang disesuaikan dan diterima oleh dalam suatu sistem. Kemudian duplikasi itu artinya tidak ada baris record yang sama dalam suatu sistem. Ya, ini duplikasi. Lalu conformance to business rule artinya sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku gitu ya. Jadi kayak IPK tadi tidak boleh ada IPK 4,1 gitu ya. Dan tidak boleh ada IPK kurang dari 0. Lalu structural definiteness ya itu adalah dapat didefinisikan strukturnya. Kalau misalnya kita memang menyimpannya dalam bentuk multi value, maka kita bisa pecah. Misalnya nama itu bisa first name, middle name, last name. Alamat itu bisa nama jalan ya, nomor, kode pos, provinsi, kota, desa, kabupaten dan lain-lain. Oke. Kemudian ada data anomali. Data anomali itu sebuah field hanya digunakan sesuai kegunaannya.
Jadi ini tidak boleh ada gitu ya data anomali. Artinya kalau misalnya memang nama yang kita gunakan untuk atributnya itu adalah alamat, ya maka memang dia hanya dipakai untuk mencatat alamat saja, bukan untuk telepon atau fax gitu ya. Jadi alamat saja. Kemudian ada clarity, menjelaskan arti kegunaan dan cara penulisan sebuah data, ada penamaan khusus atau tidak. Karena biasanya ada definisi yang agak sulit dijelaskan gitu ya dalam problem dunia nyata ke dalam suatu sistem basis data. Nah ini kita harus jelaskan gitu ya maksud daripada atribut itu apa gitu ya. Kemudian ada timely. Timely ini merepresentasikan waktu dari data yang dimasukkan. Jika data digunakan per hari, maka data pada warehouse juga harus dibuat per hari. Artinya memang kapan data itu dimasukkan, kapan diubah, kapan dihapus itu harus ada keterangan yang jelas secara time space ya. Jadi ada time space-nya. Contohnya kayak nama mahasiswa itu tidak boleh berubah di tengah jalan. Ya, kan agak aneh kalau misalnya dari semester 1 sampai 5 namanya Agus, tiba-tiba semester 5 sampai 8 namanya jadi Asep gitu ya. Nah, jadi untuk masalah penyimpanan data untuk indikator timely ini juga harus diperjelas. Jadi tidak boleh diinputkan dan diedit ya tanggal penginputannya itu tidak boleh ya karena nantinya akan mempengaruhi suatu fakta. Misalnya kerugian, misalnya dalam perusahaan kita memiliki nilai kerugian itu di bulan Januari, tapi kita ganti di bulan Desember misalnya. Nah, itu akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan nantinya. Lalu ada yang namanya usefulness ya. Usefulness itu artinya setiap data harus benar digunakan oleh user, jadi tidak boleh digunakan oleh user gelap atau misalnya data itu dipaksa untuk dimasukkan dari database itu nggak boleh gitu ya. Karena itu bukan user yang yang menggunakannya, baik itu dimasukkan oleh user, diubah atau dihapus itu nggak boleh gitu ya. Lalu ada adherence to data integrity rules, ya taat pada aturan keterhubungan data. Jadi data itu harus memiliki relasi gitu ya kalau dia rasional database, terus data itu harus berupa fakta, harus mengikuti aturan lah pokoknya gitu ya, apa yang berkaitan dengan keterhubungan antar data. Ya, jadi itu adalah indikator data yang berkualitas. Jadi kalau kita ingin melihat ya suatu data itu berkualitas atau tidak, kita bisa lihat dari beberapa banyak poin yang ada di atas ini ya. Nah, kalau kita udah mengimplementasikan database nih ya dalam organisasi, terus kita sadar bahwa ada kualitas data yang tidak terpenuhi, maka kita tingkatkan nanti kualitas datanya. Nah, manfaatnya apa sih kita kalau meningkatkan kualitas data? Yang pertama, ya, kita bisa menganalisa informasi secara berkala, gitu ya. Artinya report yang dilaporkan dalam waktu per bulan itu akan akurat, ya karena kualitas data sudah memenuhi masalah-masalah yang ada di poin-poin indikator tadi. Kemudian better customer service. Nah, artinya kita bisa memiliki suatu fakta tentang customer dan kita bisa simpulkan misalnya customer ini ternyata senangnya produk apa sih dari pembelian dia dan dari iklan misalnya yang dia lihat dari perusahaan kita, dari organisasi kita. Nah, artinya kita bisa memberikan rekomendasi yang baik terhadap produk customer itu. Nah, untuk teknis memberikan rekomendasinya gimana? Bebas gitu ya, mau dianalisa manual, mau menggunakan apa eh, apa perangkat lunak gitu ya. Misalnya berbasiskan AI, berbasiskan konten base dan lain-lain terserah gitu ya. Yang penting itu berdasarkan data yang kualitasnya baik gitu ya. Kemudian ada new opportunity, ada kesempatan yang baru untuk memperbaiki internal organisasi untuk apapun lah pokoknya ya. Kemudian bisa mengurangi cost dan resiko karena datanya udah benar, kualitas datanya bagus, tidak ada data yang salah, pengambilan keputusan pun jadi benar dan seterusnya, maka cost bisa ditekan dan resiko bisa ditekan. Lalu improve productivity tentu saja kalau datanya dengan tepat kita bisa tahu, maka kita tidak perlu mencari atau mengira-ngira ya secara manual.
Kadang-kadang kalau kita nggak tahu penjualan tanggal sekian itu gimana ya kondisinya karena tidak tercatat misalnya. Atau tercatat tapi banyak yang bolong nih datanya, gimana itu? Nah, dengan adanya peningkatan kualitas data maka productivity bisa, meningkat dengan tajam karena kita tidak perlu memikirkan hal yang tidak penting gitu ya, dalam mengambil keputusan. Lalu reliable strategic decision making, artinya keputusan yang kita ambil itu menjadi sangat reliable, bisa diimplementasikan dan bisa distrategikan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ada beberapa tantangan nih ya dalam membangun kualitas data. Kalau kita tadi membahas dari sisi kualitas, ya itu sebenarnya kita akan banyak membahas tentang dari sisi sini ya. Maka biasanya ada kaitannya dengan data warehouse, di mana kalau kita akan membangun data berkualitas, itu memang secara survei gitu ya, itu daripada kita ngomongin database performance ya, database modeling, business rule dan lain-lain, memang kualitas data itu memiliki eh, tingkat kepentingan yang tinggi gitu ya. Nah, walaupun yang di atasnya ini penting gitu ya, tapi kualitas data ternyata jauh lebih penting daripada yang atas-atas ini. Cuman semuanya ini harus diakomodasi dengan baik. Nah, apa saja sih permasalahan yang sering ada gitu ya dalam menjaga kualitas data? Ini banyak ya, tidak hanya 4 ini ya. Mungkin yang bisa dicontohkan adalah dummy value in field. Jadi field yang isinya bukan berupa fakta tapi dummy, contohnya kode pos diisi 7777, kayak nggak ada kan kode pos 777. Atau nomor handphone tapi 18 digit ya nggak ada, atau nomor handphone itu hanya diisi 4 digit juga nggak ada gitu ya. Jadi itu dummy value in field ini sering terjadi. Ya lalu absence of data value, alamat tidak terbagi menjadi region, artinya alamat itu kan bentuk atributnya adalah multi value tapi dibuat dalam satu field saja itu alamat. Nah, kadangkala kalau alamat hanya diimplementasi dengan satu atribut, orang pada males nulis alamat lengkap ya. Kadang hanya Bandung gitu ya, atau Dago Bandung, atau hanya nama kota saja gitu ya. Sehingga ketika akan dijadikan suatu proses summary, maka akan banyak multi interpretasi dari datanya. Ada yang lengkap nulis, ada yang nama kotanya doang, ada yang nama provinsinya doang, dan seterusnya. Ya, maka biasanya informasi yang diambil jadi tidak tepat gitu ya. Nah, ini yang ada sering nih. Biasanya ini ini beberapa hal ini dipengaruhi dari front end aplikasi biasanya. Nah, contohnya kode pos diisi 777, harusnya kan sebelum data ini masuk ke database dari aplikasi dicek dulu ada nggak sih kode pos 777 ya. Atau untuk alamat juga itu kesalahan biasanya dari implementasi front end-nya ya, aplikasinya ya. Kemudian unofficial use of field, isi komentar pada customer contact field, artinya apa ya, harusnya isinya itu adalah apa, tapi diisi dengan apa. Kadang-kadang contohnya gini, kalau di Indonesia tuh ada kotak saran tapi suka diisi dengan duit ya. Nah itulah kira-kira ya, jadi unofficial use of field itu kira-kira contohnya seperti itu. Lalu ada cryptic value, yaitu penyingkatan nilai yang berubah LP menjadi PW. Laki-laki perempuan menjadi pria dan wanita. Artinya pertama sistem itu dibangun, itu adalah LP. Tiba-tiba diubah menjadi PW gitu ya. Nah itu namanya cryptic value. Kemudian ada contradicting value, alamatnya di Bandung tapi kode posnya bukan kode pos Bandung. Lahir tahun 88 tapi umurnya 23 tahun gitu ya, di tahun 2021 gitu ya, itu kira-kira. Kemudian violating of business rule, waktu kerja maksimal 36 hari tidak boleh lebih. Violation of business rule itu kadang-kadang yang seperti batasan tadi ya, IPK harusnya dari 0 sampai 4 tidak boleh lebih. Kalau dalam perbankan saldo itu adalah 0 minimal tidak boleh minus gitu ya, maksimalnya tidak hingga dan seterusnya. Kemudian penggunaan kembali primary key, nah ini nggak boleh juga gitu ya. Contohnya kode primary key hanya 5 digit tapi data yang mau dimasukkan lebih dari 100.000 itu nggak bisa gitu ya. Nah lalu non unique identifiers itu bisa misalnya kode produk A adalah 563 di departemen sales tapi di departemen keuangan produk A itu kodenya A226. Nah ini non unique identifiers, artinya harusnya kalau ada kaitan dengan unique dari suatu produk itu di set sebagai suatu primary ya. Dan
datanya sebisa mungkin sama untuk menjaga tadi ya, kualitas indikator konsistensi, sehingga ketika dia digabungkan menjadi satu data, kita tidak perlu banyak melakukan hal yang tidak penting ya. Lalu inconsistent value, ya, di sistem satu kodenya L dan P, tapi di sistem lain bisa 1, 2, atau juga LK dan PR. Padahal itu sama-sama atributnya yaitu jenis kelamin gitu ya. Lalu incorrect value, tinggi badan 20 cm mana ada gitu ya, manusia tinggi badan 20 cm atau tinggi badan 500 meter gitu ya. Kemudian multipurpose field, satu field diisi oleh departemen yang berbeda dan dapat berarti dan fungsi, berbeda arti dan fungsi. Ini adalah multipurpose field, ini sering ya biasanya kalau misalnya ada kaitannya dengan kolom-kolom komentar atau feedback, nah itu sering banyak kesalahan dari multipurpose field. Kemudian ada erroneous integration, ini penggunaan kode data yang berbeda dan harus diintegrasikan. Nah, dalam menjaga suatu kualitas data itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja ya. Keterlibatan semua orang dalam organisasi pasti akan mempengaruhi dari kualitas data ya. Data konsumen dari departemen apa bagian customer misalnya. Terus ada data producer, ada data expert gitu ya. Ada data correction authority, data konsistensi expert, data policy administrator, lalu data integrity specialist. Nah, untuk IT itu biasanya ada di sini bagian IT, ini di bagian customer service sih biasanya ya. Nah, makanya dari depan itu udah harus benar sehingga nanti di belakang itu konsistensi data bisa terjalin dan bisa disepakati bersama bahwa data itu merupakan fakta. Jadi nanti setiap orang selain daripada entitas ini yang menggunakan data yang sudah di summary tadi, dan dia akan menjadi data yang berkualitas dan memang bisa dipergunakan dengan baik. Nah, di dalam suatu manajemen apa sih tantangannya biasanya? Yang pertama adalah lingkungan database-nya ya. Karena biasanya implementasi DBMS itu walaupun ini di tahun 2021 ya, masih banyak ada penolakan lah gitu ya. Karena kalau udah semua data tersimpan gitu ya, artinya semua pekerjaan, status dan lain-lain itu tersimpan dan banyak orang yang tidak mau diketahui pekerjaannya gitu ya. Ya biasalah ya itu perpolitikan dalam suatu organisasi. Ataupun nanti ketika udah diimplementasikan suatu basis data dengan suatu aplikasi yang digunakan itu biasanya aplikasinya nggak pernah dipakai karena memang alasan experience, ketidakmampuan penggunaan aplikasi, umur dan lain-lain itu banyak banget ya alasannya. Nah yang kedua itu mengintegrasikan data itu sulit. Karena banyak perusahaan-perusahaan lama yang dia memiliki sistem basis data terpisah antara suatu divisi dengan divisi lainnya dan harus diintegrasikan ya. Malah ada yang lucu gitu ya. Suatu proyek IT di mana proyek itu harusnya menjadi satu data tapi dibuat tetap data yang terpisah. Ya itu lucu banget gitu ya. Misalnya ada suatu kampus nih, tender IT, di mana kampus itu sebenarnya ada beberapa sistem terintegrasi dengan database tapi tidak terkoneksi antara suatu divisi dengan divisi lain. Jadi kayak ilustrasi pulau-pulau. Nah kemudian ditenderkannya dibikin pulau lagi gitu ya, yang ngapain gitu ya, harusnya dijadiin satu database saja gitu ya. Atau yang tadinya belum ada dijadikan ada. Yang tadinya sudah ada itu gimana caranya kualitas datanya itu disatukan menjadi yang belum yang menjadi yang akan ada nantinya gitu ya. Jadi ini proyek lucu banget, udah mahal gitu ya. Tapi ternyata implementasi dari teknologi database-nya tidak maksimal. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk masalah kualitas data, ada indikatornya, ada tantangannya, ada beberapa masalah yang mungkin bisa dihadapi ya. Dan biasanya ini pekerjaan dari database administrator untuk ngurusin kualitas data. Baik, itu saja dari saya. Semoga informasinya dapat berguna. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.